Sebelum ceritanya dimulai, izinkan aku bertanya satu hal. Pernahkah kamu mengalami satu malam, satu keputusan kecil yang tanpa kamu sadari menghancurkan seluruh hidupmu? Sebagian besar orang menghindari kebenaran, karena terkadang kebenaran bukanlah yang kita butuhkan, tapi justru yang membuat kita hancur. Malam ini adalah malam ketika aku menyesali keputusan kecil itu. Keputusan untuk diam-diam pergi ke rumah mertuaku. Keputusan yang seharusnya tidak kubuat. Keputusan yang membuatku melihat sesuatu yang sampai hari ini masih membuatku gemetar setiap kali mengingatnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah panjang yang akan mengguncangkan perasaanmu, tekan dulu tombol subscribe, supaya kamu tidak tertinggal kisah-kisah lain yang jauh lebih dalam, lebih menyentuh, dan lebih membuka mata. Karena cerita yang akan kamu dengar malam ini bukan sekedar cerita. Ini adalah perjalanan batin yang akan menguras air mata, mengoyak ketakutanmu, dan membuatmu berpikir ulang tentang arti keluarga, kejujuran, dan pengkhianatan. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Kita mulai. Hujan turun perlahan, seperti gumaman langit yang tidak ingin didengar siapapun. Aku duduk sendirian di dalam mobil, menatap jalanan yang basah, mengurai pikiranku yang tidak karuan. Ada sebagian hatiku yang berkata, pulang saja. Sementara sebagian lainnya berbisik, lanjutkan. Ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, aku memilih mengikuti bisikan kedua itu. Jam sudah menunjukkan pukul 23.12. Waktu yang tidak wajar untuk berkunjung ke rumah mertua. Tapi sejak beberapa hari terakhir, suamiku selalu pulang terlambat, tampak gelisah, sering menyembunyikan ponselnya. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan sayang, kamu jangan mikir macam-macam. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Tidak pernah. Dan malam itu, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongku pergi ke rumah ibu mertuaku. Rumah yang biasanya penuh kehangatan saat siang, tiba-tiba tampak seperti tempat yang asing di malam hari. Pagar rumahnya tidak terkunci. Hal pertama yang membuatku merinding. Langkahku berat. Namun aku terus memaksa diri maju. Jalan setapak menuju pintu rumah itu terasa panjang. Panjang sekali. Seperti aku sedang berjalan menuju sesuatu yang akan mengubah hidupku. Ketika aku sampai di depan pintu itu, aku menahan nafas. Karena pintu itu terbuka sedikit. Bukan lebar, tapi sekedar celah kecil yang cukup untuk membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku mendorong pintu itu perlahan. Dan di momen itu, seluruh tubuhku membeku. Ruang tamu itu gelap. Hanya lampu kecil di pojok yang menyala redup. Aku melangkah pelan, sampai aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Dan di sana, aku melihatnya. Sepasang sepatu laki-laki, sepasang sepatu perempuan. Dua-duanya basah oleh hujan. Dua-duanya berada di dekat kursi ruang tamu. Tapi bukan itu yang membuatku limbung. Bukan itu yang membuatku harus berpegangan pada dinding untuk tidak jatuh. Yang membuatku hampir pingsan adalah suara. Suara lirih, tertahan. Seperti suara orang menangis menahan sesuatu. Aku mendekat. Perlahan, sangat perlahan. Dan ketika aku melihat sosok itu, aku hampir tidak bisa percaya. Suamiku, di rumah mertuaku, larut malam. Tapi bukan itu masalahnya. Yang membuatku tidak bisa bernafas adalah dia sedang memeluk ibu mertuaku. Tapi bukan pelukan biasa. Ini bukan pelukan seorang anak ke ibunya. Pelukannya gemetar, tegang, penuh air mata. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
Ibu mertuaku pun menangis. Bukan sedih, tapi ketakutan. Ada sesuatu yang tidak wajar. Aku bisa jelaskan. Suamiku terperanjat begitu melihatku berdiri di ambang pintu. Tapi sesuatu menghentikanku dari langsung menuduh. Keduanya memiliki tatapan yang sama. Takut. Sangat takut. Seakan ada monster besar yang sedang mengejar mereka. Aku mendekat, perlahan, hingga jarak kami hanya beberapa langkah. Ada apa? Kenapa kalian seperti ini? Kenapa kalian di sini bersama tengah malam dan menangis? Tidak ada yang menjawab. Ibu mertuaku terisak. Suamiku mengusap wajahnya keras-keras, frustasi. Lalu, pelan-pelan, ibu mertuaku mengangkat kepala. Tatapannya kosong, layu, penuh luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan dia berkata, dengan suara yang setengah bergetar, setengah pecah. Dia sudah kembali. Aku mematung. Siapa? Suaraku nyaris tidak terdengar. Namun, jawaban itu mengalir pelan dari bibirnya, tapi menghantamku seperti badai besar yang meruntuhkan seluruh dunia. Ayah suamiku. Aku terdiam. Tapi bukankah beliau sudah meninggal? Ibu mertuaku menatapku dalam-dalam. Tatapannya membuat darahku terasa berhenti mengalir. Dan dengan suara yang hampir tidak bisa terdengar, ia berkata, "Tidak, dia tidak mati. Selama ini dia bersembunyi. Dan sekarang dia kembali untuk mengambil sesuatu dari kami." Seluruh ruangan terasa berputar. Suamiku duduk, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ibu mertuaku mulai bicara. Pelan, tersendat-sendat. Tapi setiap kata seperti pisau yang menggores dinding hatiku. Ia menceritakan kisah suaminya. Ayah suamiku. Laki-laki yang selama ini dikatakan meninggal karena sakit. Tapi kenyataannya, lelaki itu tidak mati. Ia pergi. Menghilang. Karena terjerat hutang, masalah gelap, dan sesuatu yang ibu mertuaku tidak pernah jelaskan. Tahun-tahun berlalu. Mereka mengira ia sudah tidak akan pernah kembali. Sampai seminggu terakhir. Di halaman rumah ibu mertuaku muncul bunga-bunga tertentu. Bunga yang hanya orang itu tahu. Di pagar ada bekas goresan pisau dengan pola tertentu. Kode lama yang hanya suamiku dan ayahnya yang tahu. Dan malam ini, suamiku menerima pesan singkat tanpa nomor. "Aku menunggumu. Pulang, atau aku akan menjemputmu." Suamiku panik. Ia tidak berani pulang ke rumah karena takut aku ikut terseret masalah besar itu. Ia memilih diam-diam ke rumah ibunya. Dan saat aku melihat mereka menangis, bukan karena perselingkuhan, bukan karena hal buruk yang kupikirkan. Mereka menangis karena ketakutan, karena seseorang yang seharusnya sudah mati telah kembali. Saat ibu mertuaku selesai bercerita, semua hening. Lalu, duk, duk, duk. Kami bertiga menoleh bersamaan. Itu bukan suara pintu depan. Itu suara pintu belakang. Ketukan keras. Berulang. Lamanya seperti seseorang yang tidak sabar. Suamiku pucat. Ibu mertuaku gemetar hebat. Aku berdiri. Tidak tahu harus apa. Suamiku berbisik. Suara pecah oleh ketakutan yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Dia sudah di sini. Ibu mertuaku menutup mulut, menahan teriak. Dan ketukan itu berubah menjadi hantaman.
lebih keras, lebih liar. Seakan orang di balik pintu itu ingin masuk walau harus merobohkan seluruh rumah. Aku memegang tangan suamiku. Apa yang dia mau? Suamiku memejam. Dan ia berkata dengan suara yang membuatku merasa dunia runtuh. Dia kembali untukku. Dan untuk sesuatu yang lebih buruk. Ketukan berubah menjadi gedoran besar. Duar! Pintu belakang hampir jebol. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Malam ini bukan tentang rahasia keluarga. Ini tentang bertahan hidup. Gedoran itu bukan sekadar suara. Itu ancaman. Itu peringatan. Itu seperti panggilan dari masa lalu yang datang menjemput kami bertiga. Suamiku mencengkram tanganku begitu erat sampai sendi-sendi jariku terasa mati rasa. Ibu mertuaku terjatuh berlutut. Kedua tangannya menutup telinganya. Duar! Pintu belakang kembali dihantam. Kali ini lebih kuat. Aku merasakan lantai bergetar di bawah kakiku. Jangan buka, bisik suamiku. Apapun yang terjadi, jangan lihat wajahnya. Ada ketakutan dalam suaranya. Ketakutan yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Aku menelan ludah. Suara detak jantungku seperti gendang perang di telingaku. Sebelum aku sempat bertanya, suamiku menarikku ke balik lemari kayu besar di dekat ruang tamu. Ibu mertuaku ikut merangkak mendekat, menahan tangannya yang bergetar. Dan saat kami bersembunyi, suara itu berhenti. Hening. Mencekam. Mengiris. Dia berhenti, bisikku. Suamiku tidak menjawab. Matanya hanya menatap satu titik. Lantai. Seperti ia sedang menghitung detik sebelum sesuatu buruk terjadi. Dan kemudian, krek, krek. Suara itu muncul. Bukan dari pintu belakang. Bukan dari jendela. Tapi dari atap. Seperti seseorang sedang berjalan di atas genteng rumah. Perlahan, teratur, diseret, bukan dilangkahkan. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Apa itu? Ibu mertuaku menggigit bibirnya hingga berdarah. Suamiku memejamkan mata. Suara kecil keluar dari mulutnya. Itu caranya bilang, dia sudah sampai. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku membuka suara dengan sangat lirih. Ayahmu tidak seperti yang kau kira. Suamiku menunduk. Raut wajahnya penuh luka. Aku memalingkan wajah, mencoba mengatur nafas. Aku ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ibu mertuaku mulai bercerita dalam keadaan tubuhnya gemetar. Dulu, ketika kami masih tinggal satu rumah, dia berubah. Dia tidak tidur. Hampir setiap malam keluar masuk rumah. Menghilang berhari-hari. Bahkan terkadang kembali dengan darah di bajunya. Aku menatap suamiku. Ia terdiam. Tidak menyangkal. Tidak mempertanyakan. Hanya diam. Seolah semua itu adalah masa lalu yang ia coba kubur. Kenapa tidak cerita dari dulu? Suaraku retak. Ibu mertuaku menatapku. Ada air mata di sudut matanya. Karena ia bukan hanya berbahaya untukku, tapi juga untuk anakku. Suamiku menggertakkan gigi. Aku melihat rasa sakit dalam matanya. Ayahku dulu mencoba membentuk aku seperti dia. Dia ingin aku mengikuti jejaknya. Menjadi seperti dia. Meneruskan apa yang dia lakukan. Aku menggigil. Meneruskan apa? Tidak ada yang menjawab. Hanya suara langkah di atap.
yang semakin lama semakin jelas, semakin berat, seakan seseorang sedang berjongkok tepat di atas kami. Suamiku memeluk lututnya. Wajahnya pucat, mulutnya gemetar. Waktu aku berumur 7 tahun, aku pernah terbangun tengah malam. Ayah berdiri di depan pintu kamarku. Panas tubuhnya aneh, matanya merah. Dan dia bilang, "Keluar dari rumah ini bersamaku. Kamu harus ikut." Waktu itu ibu mendengarnya, dan sejak saat itu semuanya berubah. Air mata ibu mertuaku jatuh tanpa suara. Dia mencoba membawa anakku pergi untuk sesuatu yang aku tidak berani menyebutkannya. Tiba-tiba, bruk, sesuatu jatuh di atap persif di atas kepala kami. Begitu keras hingga debu beterbangan dari ujung genteng. Aku menjerit pelan, menutup mulutku. Ibu mertuaku menangis tanpa suara. Suamiku berdiri dengan tangan mengepal. Ia berbisik. Dia tidak akan pergi sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Suamiku menarik napas dalam. Kita harus keluar dari rumah ini sebelum jam itu habis. Kalau tidak, dia akan membakar rumah ini. Itu yang selalu dia lakukan dulu. Aku terdiam. Dia pernah membakar rumah. Suamiku mengangguk. Rumah tetangga kami, rumah pamanku, bahkan gudang di belakang rumah. Semua karena ada orang yang menolak keinginannya. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti masuk ke mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Bagaimana kalau kita telepon polisi? Ibu mertuaku mencengkram lenganku. Tidak bisa, polisi tidak akan berani campur. Dia bukan orang biasa. Dia punya orang-orang yang ikut dengannya. Mereka ada di mana-mana. Ruangan terasa makin sempit. Napas seperti dicekik. Suamiku akhirnya berdiri. Kita keluar lewat pintu samping. Jangan buat suara. Jangan lihat ke arah belakang. Ibu mertuaku bangkit dengan susah payah. Aku memegang tangannya. Kami berjalan perlahan. Sangat perlahan. Langkah demi langkah. Suara hujan di luar seperti ikut menangis bersama kami. Ketika kami hampir mencapai pintu samping, aku menoleh sekilas ke jendela dapur. Dan di sana, aku melihat sepasang mata. Mata itu gelap, merah, seperti tidak punya jiwa. Aku menjerit tertahan, menutup mulutku. Suamiku menatap jendela. Wajahnya berubah pucat seperti kertas. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Menatap kami seperti menatap mangsanya. Tapi yang membuatku paling takut, ia tersenyum. Perlahan, senyumnya lebar sekali. Senyum yang tidak manusiawi. Suamiku menarikku menjauh. "Ayo, kita keluar sekarang." Kami berlari kecil menuju pintu samping. Ketika suamiku memutar knop pintu, klik, terkunci. Suamiku mencoba lagi, dan lagi. Tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Apa ini? Suamiku mulai panik. "Ibu, siapa yang menggubah kunci? Ini tidak seperti biasanya." Ibu mertuaku memegangi dadanya. Dia yang melakukannya. Suamiku menendang pintu samping dengan seluruh tenaga. Brak, brak, brak. Tapi pintu tidak bergeser. Jantungku seakan berhenti. Dia mengunci kami dari luar. Kami benar-benar terjebak dan waktu terus berjalan. Tinggal 54 menit lagi. Suamiku menggigit bibir hingga berdarah. Ada satu cara lagi. Suara suamiku rendah, sangat pelan. Aku menatapnya dengan takut. Cara apa? Ia menatap tangga yang menuju lantai 2. Ada loteng kecil di atas. Dan satu jendela yang mengarah ke atap belakang. Dari sana, kita bisa lompat ke rumah belakang tetangga. Aku menggeleng cepat. "Itu bahaya." "Lebih bahaya kalau kita tetap di sini," jawab suamiku. Ibu mertuaku mengangguk, lapar udara. "Kita lakukan." Kami bertiga naik tangga. Tangga berderit.
seolah mengadu kami pada sosok yang sedang mengawasi rumah ini. Sampai akhirnya, kami sampai di loteng. Ruangan kecil, sempit, gelap, hanya ada satu jendela kecil. Suamiku membuka jendela itu. Hujan masuk. Angin dingin menerpa wajah kami. Tinggal lompat ke atap belakang. Nanti kita turun dari sana. Suamiku memandu. Aku menatap ke bawah. Ketinggiannya lumayan. Tapi demi keselamatan, kami tidak punya pilihan. Ibu mertuaku turun duluan. Aku membantu. Suamiku mengikuti. Ketika kami semua sudah berada di atap bawah, dar! Jendela loteng dari dalam tiba-tiba dihantam keras dari dalam rumah. Kami bertiga langsung menoleh. Dan saat aku melihat wajah yang muncul dari balik jendela itu, aku ingin berteriak. Tapi suaraku hilang. Itu dia, ayah suamiku. Dengan rambut kusut, mata merah membara, kulit pucat, senyum lebar. Ia menatap kami dari balik jendela loteng. Dan dengan suara parau yang membuat seluruh tubuhku lumpuh, ia berkata, "Kalian pikir bisa lari dari aku?" Angin hujan menampar wajahku. Atap licin di bawah telapak kaki membuatku hampir tergelincir. Tapi rasa takut itu jauh lebih tajam dari bahaya jatuh. Ayah, suamiku, masih menatap kami dari balik jendela loteng yang retak. Mata itu bukan lagi mata manusia. Merah, lebar, membara seolah ada api yang mengintip dari dalam tengkoraknya. Ibu mertuaku menutup mulut, menahan isak. Suamiku berdiri di depanku, melindungi, walau ku tahu lututnya bergetar. "Kita turun sekarang," bisik suamiku tanpa melepas pandangan dari sosok ayahnya. Tapi sebelum kami sempat bergerak, ayahnya menyeringai lebar. Senyum itu terlalu lebar untuk mulut manusia. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan, sangat mengancam, ia mengangkat tangannya. Satu jari menunjuk ke arah kami. Kemudian, ia mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan kuku panjangnya. Tok, tok, tok. Suara itu tenggelam di antara deras hujan, tapi tetap terdengar menusuk tengkorak. Seperti panggilan. Seperti ancaman, seperti undangan ke sesuatu yang tak boleh kami dekati. Suamiku menarik tanganku. "Ayo, sekarang." Kami mulai menuruni atap belakang, berusaha mencari tempat berpijak agar bisa turun ke halaman tetangga. Atap itu licin, berlumut, dan miring. Satu kesalahan kecil bisa membuat kami jatuh keras. Ibu mertuaku berpegangan pada talang air, tubuhnya gemetar hebat. Aku di tengah, suamiku paling belakang. Hujan semakin deras, dinginnya menusuk tulang. Ayah suamiku masih di jendela, kepalanya miring, matanya tidak berkedip sedikit pun, seolah mengikuti setiap gerakan kami. Dan tiba-tiba, krek, krek. Suara kayu loteng itu seperti direnggut dari dalam. Pecahan kaca jatuh ke atap. Ayah suamiku menekan dadanya ke jendela, mendorong, memaksa keluar. "Dia mau keluar!" Aku menjerit tanpa sadar. Suamiku menoleh cepat, dan ekspresinya bukan lagi marah atau takut, tapi panik. "Ayo, jangan lihat ke belakang, cepat turun." Ibu mertuaku berpegangan pada pagar pembatas rumah tetangga, tapi karena hujan tangannya beberapa kali terpeleset. "Bu, pegangan yang kuat," suamiku memandu. Aku mencoba turun satu langkah. Kakiku goyah. Atapnya licin sekali. Aku hampir jatuh ke samping, tapi suamiku menarik lenganku. "Aku di sini, fokus, turun perlahan." Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Tapi saat aku menurunkan kaki, suara di atas kami membuat darahku berhenti mengalir. Bam! Dia keluar. Ayah suamiku benar-benar keluar ke atap. Aku mendongak. Sosoknya kini berdiri di tepi jendela loteng, sebagian tubuhnya sudah berada di luar. Hujan membuat rambut kusutnya menempel di wajah pucatnya. Ia menatap kami bertiga.
Bukan seperti manusia yang marah, melainkan seperti makhluk lapar yang baru melihat mangsa yang hampir kabur. Dan kemudian, perlahan sekali, ia menundukkan tubuh, bersiap turun ke atap tempat kami berdiri. "Turun!" suamiku berteriak. "Sekarang!" Kami bertiga mulai menuruni sisi atap yang mengarah ke balkon kecil tetangga. Jaraknya hanya 2 meter. Tapi 2 meter itu terasa seperti jurang kematian. Ibu mertuaku berhasil duluan. Ia terjatuh ke balkon tapi aman. Aku menyusul. Aku melompat, tubuhku menghantam lantai balkon hingga lututku terasa nyeri hebat. Suamiku masih di atas. "Cepat!" aku menjerit. Ayahnya kini sudah benar-benar berada di atap belakang, berdiri tegak menatap suamiku dengan tatapan mengerikan itu. Tubuhnya kaku, kakinya tidak bergerak seperti kaki manusia. Polanya, gerakannya, seperti sesuatu yang mengendalikan dari dalam, bukan tubuh itu sendiri. Ayah suamiku mencondongkan badan ke arah putranya. Suamiku mundur, mendekati tepi atap. "Aku tidak mau melawan, Ayah." Suamiku bergetar. Ayahnya tetap diam, menatap, menggigilkan. Dan kemudian, dengan suara yang terdengar sangat jauh, sangat rusak, seolah keluar dari tenggorokan yang hancur, ayah suamiku berkata, "Kamu milikku." Suamiku tertegun. Aku menjerit, "Lompat!" Ayahnya menggerakkan tangan, cepat, mendadak, seperti hewan yang menerkam. Suamiku menghindar dan lompat. Tubuhnya jatuh ke arah balkon. Aku menangkap lengannya, ibu mertuaku juga begitu. Kami menariknya keras-keras hingga ia terlampar masuk ke balkon bersama kami. Ayahnya menghantam tepi atap, tangannya mencengkram pinggiran genteng, hampir mencapai suamiku. Tapi, atap itu licin, dan tubuhnya tidak stabil. Kakinya terpeleset, kepalanya membentur sisi plafon. Ia terjatuh ke halaman belakang rumah tetangga. Bruk! Suara tubuh jatuh itu memecah udara. Aku memekik, suamiku terdiam, napasnya memburu cepat-cepat. Ibu mertuaku menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Kami semua menoleh ke bawah, melihat ke halaman tempat tubuh ayah suamiku jatuh. Tapi yang membuat darahku membeku bukanlah tubuhnya, melainkan tidak ada siapa-siapa di bawah. Halaman itu kosong. Kosong. Kosong seolah tak pernah ada tubuh yang jatuh. Suamiku mundur dengan langkah kecil. Dia hilang, bisiknya. Aku memegang tangannya erat. Ibu mertuaku mulai menangis. Hujan terus turun, membasahi kami bertiga di balkon kecil itu. Dan dari kegelapan halaman bawah, terdengar suara pelan. Pelan sekali, tapi cukup untuk membuat semua bulu kuduku berdiri. Krik, krik, krik. Bunyi langkah di atas rumput basah. Semakin lama, semakin dekat, semakin jelas. Suara langkah itu bukan melangkah maju, tapi menyusur dinding, naik ke arah balkon kami. Suamiku memelototkan mata. Dia naik ke dinding, teriaknya. Aku menempel ke dinding, menahan napas. Dan saat itu, 2 mata merah itu muncul di sisi balkon. Mengintip, menatap kami. Dan senyum itu muncul lagi. Angin seperti berhenti sejenak saat 2 mata itu muncul dari tepi balkon, menatap kami tanpa kedip, seperti predator yang akhirnya menemukan tempat persembunyian mangsanya. Ibu mertuaku jatuh terduduk. Kedua tangannya menutup mulut agar tidak berteriak. Suamiku memegangku erat, tapi aku bisa merasakan tangannya sendiri gemetar hebat. Ayah suamiku, atau apapun yang mengendalikan tubuhnya itu,
muncul perlahan, menaikkan setengah wajahnya di tepi balkon. Air hujan menetes dari rambutnya, mengalir melewati pipi pucatnya. Tapi yang paling mengerikan bukan itu, melainkan senyum itu. Senyum yang seolah tidak mengenal batas anatomi manusia. Terlalu panjang, terlalu melebar, hingga membuat kedua pipinya seperti akan robek terbuka. Dia bukan ayah lagi, bisik suamiku. Suaranya hampir tidak terdengar. Mata merah itu berkedip. Akhirnya, satu kali, perlahan. Lalu ia menyeringai lebih lebar lagi, seolah mengerti ketakutan kami. Dengan gerakan yang pelan, sangat pelan, ia mengangkat kedua tangannya ke atas tepi balkon. Kuku-kuku panjang itu mencengkram beton basah. Krek, krek. Suara kuku menggaruk tepi balkon membuatku ingin muntah. Terlalu tajam, terlalu dekat, terlalu nyata. "Ayah, jangan!" Ibu mertuaku menangis. Sosok itu menghentikan gerakannya. Kepalanya miring pelan. Aneh, tak alami. Seperti seekor burung hantu yang mempelajari mangsanya. Kemudian dengan suara berat yang tidak manusiawi. "Bukan ayah kalian." Suamiku menarik kami mundur. "Masuk, masuk!" Kami berlari ke dalam rumah tetangga lewat pintu balkon kecil itu. Ruangan gelap hanya diterangi cahaya kilat dari luar. Suamiku menutup pintu balkon, tapi kaca pintu itu tipis, tidak akan menahan sesuatu seperti ayahnya. "Cari tempat sembunyi!" teriak suamiku. Kami masuk ke ruang tengah. Rumah ini kosong, lampunya mati. Tidak ada suara apapun selain hujan dan napas kami yang memburu. Dalam gelap, aku mendengar suara letupan kecil dari balkon. Seperti suara kuku menghantam kaca. Tok, tok, tok. Lagi, lagi, lagi. Kali ini lebih kencang. Ibu mertuaku memelukku sambil terisak. Kilat menyambar, menerangi ruangan sekejap. Dan saat cahaya putih itu memenuhi langit, aku melihat bayangannya. Di balik kaca balkon, berdiri di luar, menatap kami. Senyum itu masih ada. Mata merah itu semakin bersinar. Dan kali ini, ia mulai berbicara. Pelan. Seperti bisikan dari kedalaman tanah. "Kalian boleh lari, tapi kalian tetap milikku." Pintu balkon bergetar keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suamiku menjerit, "Lari ke ruang depan!" Kami bertiga berlari ke arah pintu utama rumah tetangga. Lampu mati. Semua gelap. Saat kami berlari melewati lorong sempit, brak! Pintu balkon belakang terhempas terbuka. Angin dan hujan menerobos masuk. Dan suara langkah basah masuk ke dalam rumah. Langkah itu tidak normal. Tidak seperti langkah manusia. Lebih seperti kaki berat yang diseret. Menciptakan ritme mengerikan. Serak, serak, serak. Suamiku menoleh ke belakang. Wajahnya memucat seperti kertas. "Aku lihat dia, masuk!" Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang.
Kami hampir mencapai pintu depan. Suamiku mencoba membukanya. Tutup. Terkunci. Tidak. Terkunci. Suamiku panik. Cari kunci. Aku menyorot ke meja kecil dekat pintu. Ibu mertuaku meraih laci. Kosong. Di belakang, suara langkah itu semakin dekat. Serak, serak, serak. Kali ini terdengar bersamaan dengan nafas berat. Nafas yang berembus tidak seperti manusia. Suamiku memaksa membuka pintu dengan bahunya. Aku mencoba membantu. Kunci, cari kunci, teriak suamiku. Ibu mertuaku membuka laci kedua. Kosong. Ketiga, kosong. Dan saat ia membuka laci keempat, aku mendengar suara lain. Dekat sekali. Di lorong. Tidak sampai 5 meter dari kami. Tok, tok, tok. Sebuah kuku mengetuk dinding. Suamiku menoleh. Dan di bawah cahaya kilat yang menyambar, di ujung lorong, kami melihatnya berdiri. Ayah suamiku, basah, pucat, menyeringai. Tubuhnya condong ke samping seperti tulangnya tidak tersusun sempurna. Ia mengangkat tangannya ke bibirnya, menunjukkan gerakan seperti meminta kami diam. Shh, shh. Kemudian ia berbisik, sangat perlahan. Aku lihat kalian. Semua. Ibu mertuaku akhirnya menemukan kunci di laci paling bawah. Ini. Suamiku meraih kunci itu. Tangannya gemetar. Tapi saat ia memasukkan kunci ke lubang pintu, ayah suamiku mulai berlari. Tidak seperti manusia. Tidak alami. Tidak seharusnya tubuh seperti itu bisa berlari. Ia melesat ke arah kami dengan kecepatan yang tidak bisa kupahami. Aku menjerit. Suamiku memutar kunci dengan panik. Aku memeluk ibu mertuaku. Ayah suamiku semakin dekat. 2 meter. 1 meter. Klik. Pintu terbuka. Lari! Suamiku berteriak. Kami bertiga berhamburan keluar ke hujan malam. Dan tepat saat pintu menutup kembali, ayah suamiku menghantamnya dari dalam. Duar! Rumah bergetar. Pintu hampir jebol. Tapi kami sudah berlari menembus hujan. Tanpa arah. Hanya mengikuti naluri bertahan hidup. Di belakang kami, dalam derasnya hujan, terdengar suara itu. Suara yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Suara tawa serak, rusak menembus derasnya badai. Kalian tetap punya aku. Hujan menusuk kulit seperti jarum kecil. Dingin, pedih. Tapi tidak ada yang lebih menakutkan dibanding suara tawa itu. Tawa yang membelah malam, memecahkan kewarasan kami. Aku berlari sambil memegangi lengan ibu mertuaku. Suamiku di depan, menoleh tiap beberapa detik seperti memastikan kami masih hidup. Cepat, jangan lihat ke belakang. Suamiku menjerit, suaranya pecah ketakutan. Aku tidak ingin menoleh, tapi aku merasakan sesuatu. Getaran, bukan dari langkah kami. Bukan dari gemuruh hujan, tapi seperti tanah ikut bergetar oleh sesuatu yang mengejar. Kami belok ke gang kecil kanan rumah tetangga. Gang itu sempit, gelap, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Dari belakang terdengar suara hantaman keras. Duar! Seolah sesuatu menghancurkan pintu rumah yang kami tinggalkan. Suamiku memekik. Dia keluar! Dia keluar! Ibu mertuaku menangis tanpa suara, hanya tersendat-sendat di antara desah napasnya yang dingin.
Kami terus berlari menyusuri gang itu. Aku merasa kakiku licin, hampir terpeleset lumpur. Suamiku meraih tanganku cepat. "Awas!" Aku hampir jatuh, tapi ia menarikku. Ia tidak melepas tanganku, tidak sedetik pun. Lalu, srek, srek, srek. Suara itu muncul lagi. Langkah diseret, langkah berat. Seperti sesuatu yang tubuhnya salah bentuk, tapi tetap bergerak dengan kekuatan tak manusiawi. "Dia semakin dekat," bisik ibu mertuaku. Suaranya nyaris hilang. Suamiku menoleh cepat, dan wajahnya berubah menjadi pucat mematikan. Aku mengerjap, memaksa melihat di ujung gang, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, ada sosok itu. Ayah suamiku. Tubuhnya membungkuk aneh, seperti tulang punggungnya patah di beberapa titik. Kepalanya tergantung ke samping. Rambut menutupi setengah wajahnya. Tapi kedua mata merah itu masih membakar. Ia berdiri ke aku. Tidak bergerak. Lalu kepalanya berputar. Perlahan, tidak menggunakan leher. Tidak dengan rotasi manusiawi. Krak, krak, krak. Hingga akhirnya wajahnya menghadap kami sepenuhnya. Dan senyum itu muncul lagi. Senyum yang terlalu panjang, terlalu lebar, seolah pipinya akan sobek terbuka. Ibu mertuaku memekik keras. "Itu bukan suamiku, itu bukan suamiku lagi." Ayah suamiku melangkah maju. Satu langkah, serak, serak, serak. Tanah tempat ia pijak seperti tergores kuku. Suamiku menarik kami. "Belakang, putar balik." Kami memutar arah dan berlari kembali ke jalan utama. Langkah kami memercikkan air. Napas kami patah-patah. Jiwa kami hampir terlepas dari tubuh. Ketika kami berlari menyeberangi jalan, tiba-tiba lampu-lampu jalan padam semua. Gelap total. Aku menjerit. Hanya suara hujan dan suara itu. Huh, huh. Napas berat. Napas makhluk yang tidak mengenali batas tubuh manusia. Suamiku meraih wajahku agar aku fokus. "Kita ke rumah Bang Dayat. Dia punya gerbang besi." Aku mengangguk cepat. Rumah Bang Dayat, tetangga yang punya bengkel. Gerbang rumahnya kuat. Mungkin bisa bertahan. Kami berlari ke arah rumahnya. Namun, ketika kami mencapai gang sebelum bengkel, kami berhenti mendadak. Karena di sana, di bawah cahaya remang dari hujan, ada sosok berdiri. Bukan ayah suamiku. Ini lain. Seorang ibu tua. Tubuhnya kurus. Kepalanya miring. Ia menatap kami sambil tersenyum. Senyum yang sama. Mata yang sama. "Kita tidak sendiri," bisik ibu mertuaku ketakutan. Sosok itu mengangkat tangannya. Dan dengan suara serak pecah, dia sudah memanggil banyak. Suamiku menarik kami mundur. "Balik, balik!" Kami berteriak, berlari ke arah lain. Tapi di gang kiri ada sosok anak kecil. Matanya hitam kosong. Di gang kanan ada sosok pria kurus berdiri menunduk, tubuhnya gemetar seperti akan patah. Aku terisak. "Kita terkepung, Mas, kita terkepung." Suamiku memegang wajahku dengan kedua tangan. "Dengar aku, apapun yang terjadi, kamu jangan lepas dari aku. Kita cari tempat tertutup, gudang, apa saja." Tiba-tiba, langkah berat itu terdengar lagi di belakang kami.
Serah, serah, serah. Ayah suamiku muncul perlahan dari balik gelap. Diikuti sosok lain, dan lain, dan lain. Malam itu, kami dikepung makhluk yang tidak seharusnya ada. Suamiku menjerit sekuat tenaga. Suara keputusasaan. Lari ke masjid, masjid, pintunya besar. Tanpa pikir panjang kami berlari lagi. Sosok-sosok itu mengikuti. Ada yang merangkak, ada yang berjalan terhuyung, ada yang tubuhnya tertekuk. Tapi semuanya mendekat. Hujan menghantam wajahku seperti ribuan jarum. Aku hampir tak bisa melihat. Namun ketika kami mencapai pelataran masjid, lampu sorotnya menyala otomatis. Dan saat cahaya terang itu memenuhi halaman, makhluk-makhluk itu berhenti. Mereka tidak masuk cahaya, tidak mendekat. Ayah suamiku berdiri tepat di batas gelap terang. Menyeringai, wajahnya retak, pipinya pecah sedikit, tapi matanya mendedahkan sesuatu. Sakit, kemarahan, rasa memiliki yang berbahaya. Ia mengangkat tangannya, dan dengan suara tertinggi yang pernah aku dengar darinya, ia menjerit, "Kalian milikku!" Teriakan itu menggema, dan dari arah gelap, semua makhluk itu serempak menunduk, seperti tunduk kepada pemimpin mereka. Suamiku memelukku ibunya erat. "Aku nggak akan biarkan dia ambil kalian," suamiku berbisik. Suaranya pecah, putus asa, penuh cinta dan rasa takut. Aku menangis sejadi-jadinya. Ibu mertuaku memegangi tangan kami berdua. Dan dari batas gelap itu, ayah suamiku melangkah maju lagi. Satu, hingga ujung jari kakinya hampir menyentuh cahaya masjid. Hingga wajahnya terlihat jelas, terlalu jelas. Lalu ia berbisik, "Kalau kalian tidak keluar, aku akan buat kalian keluar." Ia mengangkat tangannya, dan seluruh makhluk di belakangnya bersiap menyerbu. Aku berteriak histeris. Suamiku memeluk kami sampai tubuhnya bergetar. Ibu mertuaku mengucap doa dengan suara pecah. Dan malam itu, aku tahu ini belum berakhir. Bersambung ke bagian selanjutnya.